Di sebuah kota kecil bernama Afshanah, dekat Bukhara, pada tahun 980 M, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi cahaya keilmuan dunia, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina, atau Avicenna di Barat. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Di usia 5 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Sang ayah, seorang gubernur di bawah pemerintahan Samaniyah, memperkenalkan Ibnu Sina pada diskusi-diskusi ilmiah, membuka jalan baginya untuk menyelami dunia logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Di usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menguasai berbagai cabang ilmu dasar, aritmatika, geometri, dan dasar-dasar ilmu alam. Ia belajar kepada ulama, dokter, dan filsuf ternama yang datang ke Bukhara. Ibnu Sina kecil bukan hanya seorang murid yang haus ilmu, tetapi seorang penanya yang tak pernah puas sebelum benar-benar memahami esensi sesuatu. Di usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menjadi dokter. Keilmuannya di bidang kedokteran begitu mencengangkan, hingga tak lama kemudian, ia diminta mengobati penguasa dinasti Samaniyah yang sedang sakit keras. Ia berhasil menyembuhkan sang raja dengan metode yang belum pernah dilakukan dokter lain sebelumnya. Sebagai tanda terima kasih, Ibnu Sina diberi akses penuh ke perpustakaan kerajaan yang sangat luas dan penuh dengan karya-karya langka. Bagi Ibnu Sina, perpustakaan itu adalah surga. Ia membaca karya-karya dari Yunani kuno, Persia, India, dan pemikir Islam terdahulu. Ia menganalisis tulisan Aristoteles, Hippocrates, Galen, dan mencocokkannya dengan pengamatannya sendiri. Tak hanya menghafal teori, Ibnu Sina menguji, membandingkan, dan menyusun pemikirannya sendiri. Ibnu Sina menulis lebih dari 450 karya, meski hanya sekitar 240 yang bertahan hingga kini. Di antara yang paling terkenal adalah Al-Hanun fi Al-Tib, Kanon Pengobatan. Buku ini menjadi rujukan utama di dunia Islam dan bahkan Eropa hingga abad ke-17. Dalam kitab ini, Ibnu Sina merumuskan anatomi tubuh, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, hingga metode pengobatan berdasarkan observasi dan logika. Ia memperkenalkan sistem uji coba obat dan menggambarkan penyakit seperti diabetes, gangguan pencernaan, dan bahkan efek psikologis terhadap tubuh. Selain itu, dalam bidang filsafat, Ibnu Sina menulis kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia besar tentang logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Ia adalah jembatan antara filsafat Aristoteles dengan pemikiran Islam. Banyak filsuf besar setelahnya, termasuk di dunia barat seperti Thomas Aquinas, belajar dari Ibnu Sina. Kesuksesan dan ketenaran seringkali membawa ancaman. Karena pemikirannya yang dianggap terlalu bebas oleh sebagian kalangan, Ibnu Sina pernah dipenjara. Namun dalam keterbatasan itu, ia tetap menulis. Bahkan beberapa karyanya lahir di balik jeruji. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dibatasi oleh tempat atau kekuasaan. Di masa itu, dunia Islam sedang berada dalam masa perpecahan politik. Ibnu Sina berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari Bukhara, Rai, Hamadan, hingga Isfahan. Di setiap tempat, ia menulis, mengajar, dan terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam, jiwa, dan Tuhan. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia bersifat kekal. Dalam pemikirannya, jiwa dan tubuh bersatu namun berbeda. Ia menggunakan logika untuk membuktikan eksistensi Tuhan melalui argumen yang dikenal sebagai bukti wajib al-wujud, yang niscaya ada. Pemikirannya tentang jiwa dan keberadaan memengaruhi banyak pemikir besar, termasuk para filsuf Eropa di abad pertengahan. Ibnu Sina tidak melihat pertentangan antara akal dan iman. Ia percaya bahwa keduanya berjalan seiringan dalam mencari kebenaran. Dalam dunia yang penuh gejolak, ia menjadikan ilmu dan keyakinan sebagai penuntun hidupnya. Ibnu Sina telah menjadi simbol keunggulan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan. Ia adalah bukti bahwa seorang ilmuwan bisa menjadi dokter, filsuf, penyair, dan spiritualis sekaligus.
Ia membuktikan bahwa keyakinan tidak bertentangan dengan ilmu, bahwa logika dan iman bisa berjalan berdampingan. Di era modern, nama Ibnu Sina diabadikan sebagai nama rumah sakit, sekolah, bahkan universitas. Ilmu yang ia gali dan kembangkan masih menjadi inspirasi dalam kedokteran, psikologi, dan filsafat. Di antara para ilmuwan besar dunia, Ibnu Sina berdiri tegak sebagai cahaya dari timur yang sinarnya sampai ke seluruh dunia. Di akhir hayatnya, Ibnu Sina jatuh sakit dalam perjalanan menuju Hamadan. Ia menyadari ajalnya sudah dekat. Ia menyedekahkan hartanya, membebaskan budaknya, dan memperbanyak ibadah. Di usianya yang baru 57 tahun, Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M, namun warisannya tidak pernah mati. Makamnya berada di Hamadan, Iran. Di sana, tubuhnya beristirahat, tetapi pikirannya hidup dalam lembar-lembar buku dan jiwa para ilmuwan setelahnya. Dunia kehilangan salah satu putra terbaiknya, tetapi ilmu yang ia tinggalkan menerangi generasi demi generasi. Ibnu Sina telah menjadi simbol keunggulan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan. Ia adalah bukti bahwa seorang ilmuwan bisa menjadi dokter, filsuf, penyair, dan spiritualis sekaligus. Ia membuktikan bahwa keyakinan tidak bertentangan dengan ilmu, bahwa logika dan iman bisa berjalan berdampingan. Di era modern, nama Ibnu Sina diabadikan sebagai nama rumah sakit, sekolah, bahkan universitas. Ilmu yang ia gali dan kembangkan masih menjadi inspirasi dalam kedokteran, psikologi, dan filsafat. Di antara para ilmuwan besar dunia, Ibnu Sina berdiri tegak sebagai cahaya dari timur yang sinarnya sampai ke seluruh dunia.